Kita masih di surat Al-Mu'minun. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-44, ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna biayatina wa sultanim mubin. Ini kisah yang keempat ya di dalam ayat ini tentang nabi-nabi. Jadi memang di dalam Al-Quran banyak menyebutkan kisah-kisah nabi terdahulu. Tentu di dalamnya bukan sekedar cerita, tapi ada ibrah, ada pelajaran yang bisa dipetik. Makanya setiap kisah ada pelajaran yang dipetik, baik itu pelajaran yang dipetik dari kisah para nabi atau kisah yang melawan para nabi. Kisah yang ada pada para nabi itu akan menjadi penguat kita, ketabahan kita, kesabaran kita di dalam berdakwah. Yang mereka itu adalah para nabi, hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Ternyata di dalam perjuangannya pun juga menemukan tantangan dan rintangan. Sampai baginda Nabi pun juga pernah berdarah-darah. Pelipis retak dan seterusnya, geraham jatuh dalam peperangan. Akan tetapi yang demikian itu tidak menjadikan mereka mundur. Dan kita pun juga demikian. Di dalam perjuangan harus ada pengorbanan. Dan setiap ada pengorbanan yang kita berikan, maka itu ada pahala juga yang besar untuk kita. Rasa luka, sakit misalnya. Capek di saat berjuang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi, para kekasih-kekasih Allah pun ternyata juga mengalami hal yang semacam itu. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita agar kita juga jangan mudah menyerah di dalam berjuang. Jangan mudah menyerah, mundur, tidak. Kita harus terus maju di dalam berjuang. Kemudian juga ada pelajaran yang perlu dipetik dari musuh-musuh mereka para nabi. Akibatnya apa? Kehancuran. Nah ini diulang-ulang, ini maksudnya mematangkan pemahaman kita. Akan tapi perbedaan antara orang dengan orang adalah kecerdasan hati, kecerdasan pikirnya. Sehingga orang yang betul-betul cerdas adalah cukup dengan isyarat. Sekali ibrah, sekali pelajaran sudah paham. Tapi ada orang yang diceritai, diberi pemahaman berkali-kali tidak paham. Dan Al-Quran ini memang untuk orang yang cepat paham dan juga yang lambat paham. Maka kita yang sudah berkali-kali dengar kisah ini, lalu bagaimana tentang diri kita? Apakah kita semakin tabah dalam berjuang? Semakin semangat dalam berjuang, biarpun rintangan terus ada di hadapan kita. Bermacam-macam rintangan. Kemudian sudahkah kita semakin takut melanggar? Agar kita tidak jadi seperti mereka, orang-orang yang musuhi para nabi yang pada akhirnya dihancurkan. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah ini juga, nabi itu diceritakan untuk kita ngambil pelajaran. Dan di antara para nabi itu ada yang dikisahkan, disebutkan namanya tok, tapi nggak ada ceritanya. Ada nabi yang disebutkan namanya dan ceritanya banyak. Dan paling panjang dan banyak kisah nabi disebut adalah kisah Nabi Musa. Nabi Musa paling banyak kisahnya. Nabi Musa paling banyak kisahnya. Jadi kisah Nabi Musa adalah yang paling banyak. Dan mulai pada zaman Nabi Musa, lihat pengikut Nabi Musa. Dan juga orang yang musuhi Nabi Musa ada akibat hancur, tenggelam di Laut Merah. Pembangkang-pembangkang yang semula ikut Nabi Musa. Dan rupanya sampai hari ini pun yang mengaku mengikut Nabi Musa pun juga bangkangnya masih ada sampai hari ini. Dan sangat berlebihan dengan membuat kedoliman kepada kemanusiaan. Mereka tidak mengikuti Nabi Musa dengan sesungguhnya. Mereka pura-pura, mereka berbohong.
Kalau mengikuti Nabi Musa tidak akan melakukan yang demikian itu. Karena Nabi Musa mengajarkan juga kedamaian, keadilan, melarang kezaliman. Akan tapi mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi Musa, mengakui mengikuti Nabi Musa karena sudah penyelewengan-penyelewengan sehingga mereka membuat kerusakan. Itu orang-orang yang ada di Israel sana. Pembantaian, penindasan, dan seterusnya. Ini memang ada, sudah dari awal memang modelnya semacam itu. Padahal termasuk kisah Nabi Musa ini tanda-tanda atau peringatan kepada umatnya itu yang paling banyak. Sampai disebutkan ini sampai ada 9 atau 10 tanda-tanda ya. Macam-macam mulai dari terbelahnya lautan, kemudian dikirimnya kutu-kutu, kemudian tongkat, kemudian banyak sekali Nabi Musa itu. Akan tapi ternyata umat pembangkang itu tetap saja dengan Nabi Musa luar biasa membangkang. Bahkan terang-terang minta melihat Allah langsung, minta diturunkan makanan dari langit dan seterusnya. Biarpun dituruti tetap saja. Dan juga kisah bagaimana pertanyaan tentang di surat awal surat Al-Baqarah. Penamaan surat Al-Baqarah cuma kisah model-model manusia pembangkang itu. Tentang sapi surat Al-Baqarah itu juga kisah model pembangkangan. Kita tidak mengatakan orang-orang Yahudi atau itu baik jelek semua, tidak. Akan tapi kenyataan hari ini adalah memang Israel sana adalah orang yang membantai. Dan kita melihat adalah kejahatan di Israel. Kejahatan di Israel sana. Sama dengan orang Nasrani, memang tidak boleh kita mandang, mukul rata dan seterusnya. Karena mereka juga agama, biarpun sudah terjadi penyelewengan di dalam kitab suci mereka, kadang-kadang ada memang orang karakternya baik, wataknya baik. Cuman kadang sebuah perkumpulan ini akan, apalagi atas nama agama, kalau sudah salah atas nama keyakinan, kalau sudah salah, wah luar biasa. Atas nama keyakinan. Kalau sudah meyakini harus melakukan seperti itu, maka terjadilah kerusakan yang luar biasa. Dan mereka bisa jadi di saat memerangi Palestina dengan keyakinannya yang salah. Sehingga susah dihentikan. Mungkin sekali mereka menganggap itu sebuah perjuangan barangkali. Karena atas nama, bisa jadi di saat mereka meledakkan bom pun juga membaca kitab suci. Tapi karena ada penyelewengan di dalamnya. Nah, tapi kita kan bisa membaca bahwasanya jelas ini bertentangan dengan kemanusiaan. Kalau memang begitu berarti agamanya yang salah kan? Bukan Nabi Musa yang salah dan agama yang dibawa Nabi Musa yang salah, tidak. Agama yang dibawa Nabi Musa adalah sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan dibawa oleh Nabi Muhammad tentang keimanan, tentang wajibnya kita menjaga kedamaian di kalangan bangsa manusia karena mereka itu fungsinya sama. Fungsi Nabi Adam ini ja'ilun fil ardi khalifah sebagai pelestari semesta. Jadi luar lintas agama kalau membuat kedamaian ini. Bukan saja agama kita yang damai dengan orang beragama sama damai, tidak. Berbeda agama harus damai. Itu pendidikan dari Allah kepada para nabi. Dan mereka ikut nabi siapa? Memang ada gambaran ketegasan Nabi Musa itu bukan berarti zalim. Ketegasan Nabi Musa bukan berarti zalim. Tegas Nabi Musa. Tapi bukan berarti zalim. Nabi Musa dengan ketegasannya, sampai kisah mudanya pun bagaimana dia membela kebenaran sampai mukul orang meninggal dunia dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nabi Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, dua nabi sekaligus, kepada Fir'aun. Fir'aun bukan nama. Fir'aun itu semua yang berkuasa di Mesir namanya Fir'aun. Seperti Kaisar yang ada. Seperti Kaisar yang ada di Jepang ya, itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu adalah bukan nama Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah bukan nama orang, akan tapi nama penguasa Mesir. Nah, Fir'aunnya Nabi Musa, itu Fir'aun yang seremnya luar biasa. Dan punya kelebihan yang menjadikan dia bisa sombong seperti itu, kekuatan dan seterusnya.
Wa bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesarannya, dengan kemukjizatan yang Allah berikan. Jadi Nabi diutus dengan mukjizatnya. Mukjizat. Bahkan ada di dalam agama Yahudi itu ada, atau agama yang kita bedakan antara agama yang dibawa Nabi Musa dengan agama yang diyakini orang Yahudi. Kita tidak akan samakan. Karena kalau sesuatu sudah dirubah menjadi tidak asli, ya tidak sama dong. Yang asli tetap asli. Jadi yang dibawa oleh Nabi Musa adalah sama dengan yang diberitakan oleh Al-Quran. Tidak ada perbedaan sama sekali. Maka Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun dengan ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat yang banyak. Mukjizat-mukjizat yang terjadi, Masya Allah. Macam-macam, sampai disebut kurang lebih ada 9 atau 10 mukjizat. Kemudian ada lagi setelah mukjizat, sultanin mubin. Sultanin mubin adalah hujjah yang sangat jelas. Hujjah yang kuat. Maka ini sebagian menafsir ini adalah Taurat. Taurat adalah ilmu hujjah yang menunjukkan tentang kebenaran. Nabi Harun menjalankan syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau adalah juga utusan Allah. Bagi orang yang mendefinisikan bahwa utusan Allah adalah orang yang mendapatkan wahyu, Nabi Harun adalah menjalankan syariat Nabi Musa. Maka di situ nanti akan ada perbedaan di dalam mendefinisikan utusan. Perbedaan antara Nabi dengan utusan, ulama kita berbeda. Kalau selama ini kita dengar, bahwasanya yang namanya Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, namun tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Kalau Rasul adalah mendapatkan wahyu dari Allah, namun diperintahkan untuk menyebarkannya. Ini definisi yang selama ini kita dengar menurut ulama kita. Dan di sana juga ada definisi dari ulama kita bahwa tidak ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul di dalam definisi. Semuanya sama-sama seseorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan mereka diperintahkan untuk menyebarkannya. Nabi Harun diperintahkan untuk menyebarkannya, dapat wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkannya. Dan Nabi Musa mendapatkan wahyu dan mendapatkan perintah untuk disebarkannya. Itu jangan dianggap ini keyakinan agama yang lain atau firqah kelompok lain. Tidak, itu juga yang ada di dalam akidah kita. Ahlussunnati wal jamaati. Hanya bagi yang kedua ini yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu sama-sama orang yang diutus oleh Allah mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkannya. Cuma untuk membedakannya, apa bedanya antara Nabi dengan Rasul kalau begitu? Mereka menjelaskan bahwasanya kalau Nabi membawa syariat, yang syariatnya menghapus syariat Nabi terdahulu sebelumnya. Kalau utusan, kalau Rasul adalah membawa syariat, membawa wahyu, yang wahyu ini nanti akan menghapus syariat Nabi-Nabi yang lainnya. Adapun Nabi mendapatkan wahyu juga, namun wahyu yang diberikan oleh Allah tidak dalam bentuk syariat yang menghapus syariatnya Nabi yang lainnya. Jadi kalau seandainya di situ ada Rasul juga, maka dia akan mengikuti Rasul tersebut biarpun dia juga mendapatkan wahyu. Maka menurut pendapat yang kedua ini, Nabi Harun adalah seorang Nabi dan bukan Rasul begitu. Ini gambarannya itu. Karena Nabi Harun adalah menjalankan syariatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa mendapatkan wahyu dan wajib menyebarkannya. Nabi Harun pun juga demikian, akan tapi syariatnya tidak menghapus syariatnya Nabi Musa. Ini sedikit pemahaman wawasan tentang berakidah. Akan tapi yang sudah selama ini masyhur di kalangan kita, ulama kita yang kita dengar di kelas-kelas adalah, dan itu sudah benar, tidak usah dipegangi, tidak usah dipegangi saja, nggak usah bingung. Yang namanya Nabi adalah yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Kalaupun ingin menyebarkannya boleh-boleh saja. Namun tidak menjadi sebuah kewajiban.
Sehingga dia tidak mendapatkan sifat-sifat Rasul yang 4 yang kita sebutkan atau 5 yang kita sebutkan dalam kitab kita. Tentang Siddiq, Tabligh, Fatonah, dan Ismah. Tentang Siddiq. Harus ada kejujuran, ada Tabligh, amanah, Fatonah. Kemudian ada kami tambahkan satu sifat yang sangat penting untuk sifat Nabi yang sering tidak disebut adalah Ismah. Nabi itu terjaga, maksum. Semua Nabi dan utusan adalah maksum. Dan tidak bertentangan. Akan tapi hanya itu satu sifat yang selalu ada dan nyata betul, tapi jarang disebut. Sehingga namanya al-ismah itu kita hadirkan al-ismah. Nabi adalah maksum. Dan bagi yang membaca buku kami nggak usah menganggap ini sebuah pertentangan atau perbedaan, hanya ini wawasan saja. Dan memang Nabi maksum. Yang mengatakan Nabi tidak maksum keluar dari iman kok. Berarti kan harus menjadi sifat yang kita yakini. Nabi maksum. Bahkan begitu pentingnya mengatakan Nabi maksum, kalau ada yang mengatakan selain Nabi adalah maksum, keluar dari iman. Makanya yang mengatakan ada imam-imam maksum, ada sekelompok, sebagian dari kaum Syiah misalnya, mengatakan imamnya maksum, bahaya. Sebab kalau imam itu maksum, bagaimana imam? Maksum itu tidak bisa dosa, omongannya pasti benar. Ya sudah menyamai Al-Quran dong, kayak wahyu dong, maksum. Nah ini kan bahaya. Makanya membuat Nabi baru, tapi tidak dalam bentuk Nabi, adalah yang mengatakan imamnya adalah maksum. Ada sebagian kelompok Syiah itu mengatakan imamnya maksum. Syiah yang disebut Syiah Imamiyah itu. Imamnya maksum, mengatakan tidak. Kalau maksum nggak bisa berdosa. Kalau tidak bisa berdosa, omongannya pasti benar. Kalau masih benar, ya sejajar dong dengan hadis Nabi. Itu bahaya, seperti membuat agama baru pada akhirnya. Tanpa disadari. Artinya pengen mengaku adanya Nabi, tapi dengan malu-malu. Ini bahaya juga dalam berakidah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ila Fir'aun wa mala'ih. Kepada Fir'aun dan mala'ih. Mala'ih adalah pembesar-pembesarnya. Jadi orang yang mala' itu kan dari kata mala'. Kemudian kalau kita kembali ke bahasa, yang mala' an-nasabi, yang memenuhi matanya manusia dengan pangkatnya. Jadi orang terpandang. Malak ini adalah orang-orang terpandang. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Yang disebut pembesarnya tentu pengikutnya adalah ngikut nanti. Fastagbaru, dan ternyata mereka adalah sombong, congkak. Dan inilah awal kehancuran daripada makhluk yang namanya iblis. Di saat sudut suruh hormat kepada Nabi Adam tidak mau dan aba wastakbar. Dan itu pun juga lihat sebab kehancuran kita hari ini juga adalah kesombongan. Kalau sudah orang dikuasai kesombongan, maka kehancuran ada pada dia. Sombong bermacam-macam sebabnya. Lihat orang sombong tidak akan menjadi baik. Dinasihati susah. Sombong karena hartanya. Sombong karena ilmunya. Sombong karena keturunannya. Anak kiai bukan kiai, tapi merasa kayak kiai terus dinasihati susah. Padahal dia bahlulnya super bahlul. Ya. Tetap mentang-mentang bapaknya kiai dipikir langsung alim. Ya enggak ada. Tetap bahlul dia kalau ngaji. Cuman sombong bertentang-tentang ke sana kemari. Dengan kekayaannya. Dengan tahtanya. Dengan kelebihan yang Allah berikan. Sombong dengan kelebihan itu sangat rendah, sangat jelek. Bagaimana sombong dengan sesuatu yang nggak ada. Gaya tok itu. Mobilnya minjem. Rumahnya kredit. Wajah gaya kayak orang kaya. Ini kan model ini. Ini sombong yang tidak dimiliki, action saja. Ini lebih serem lagi itu manusia. Gaya tok itu. Action semuanya hasil ngutang itu belum dibayar lagi. Tagihannya sudah nggak. Cuman petentang-petentang kalau kemana sudah kayak miliknya sendiri. Sampai hajinya pun minjem. Umrah ngutang. Ayo model apa ini? Sebetulnya dia membesarkan kesombongannya. Umrah ngutang bukan dilarang. Akan tapi kalau menjadikan dia hanya pengen pamer ibadah saja. Pengen umrah keluarga pakai ngutang loh. Itu kan gayanya iblis bukan karena Allah. Tidak akan beruntung orang seperti itu. Ini sombong. Sombong itu biasanya hanya memperhatikan
madhar atau kebiar zohir, tapi tidak menunjukkan hakikatnya. Tidak menuju hakikat. Pengen dianggap sebagai orang yang sukses. Sombong. Halus, sombongnya halus. Di kota mah nyungsep dia. Susah, tapi kalau pulang ke kampung tuh kayak orang kaya bagi-bagi duit. Wah, pinjem pakai mobil rental setiap lebaran itu. Sehingga tahun ini bilang, kamu kenapa nggak pulang? Aduh, kalau pulang saya kan harus bagi-bagi duit. Ini lagi nggak ada duit nih. Ya harus ngutang nanti. Action. Subhanallah. Termasuk dalam dunia ilmu. Orang sombong gampang merendahkan orang lain. Itu bahaya sekali. Lihat. Anda jangan berguru dengan orang yang merendahkan orang lain. Sementara perbedaan ulama masih banyak. Tapi gampang merendahkan, wah ini. Coba kalau kami ngomong begini saja. Di saat Anda hatinya normal, pikirannya cerdas, normal. Kira-kira Anda nek enggak kira-kira? Ini omongan saya, ini paling benar. Ini pendapat paling hebatnya. Nggak ada orang seperti saya ini. Enak enggak? Nggak enak banget. Nah, kalau Anda masih ngikut orang model sombong begini, itu pasti berbohong, merasa paling pintar, di kiri karena banyak orang alim. Loh, kita tuh cerdas juga di dalam nyikapi kesombongan seseorang. Nah, kita jangan sombong. Nah, kesombongan ini batarul haq. Kata baginda Nabi SAW. Itu bisa jadikan sebab, bisa menjadikan dasar. Sombongnya orang itu adalah cara dan sebab. Sebab sombong bisa saja karena dia menolak kebenaran, atau orang sombong akhirnya menolak kebenaran. Bisa jadi begitu maknanya. Al-ghibru batarul haqqi. Al-ghibru batarul haqq, kata Nabi. Orang sombong kayak apa sih? Bukan orang pakai baju bagus, bukan. Pakai baju bagus kok sombong, memang dia punya. Mungkin Anda boleh pakai mobil mewah, mobilnya sendiri. Hartanya melimpah. Ya boleh dinikmati, yang penting tidak boleh merendahkan orang lain. Maka kata baginda Nabi, al-kibru itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Orang sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Sehingga diberi pesan kebenaran nggak mau. Termasuk model yang kami singgung. Belajar itu, kebenaran itu datang dari manapun harus kita terima. Membiasakan kita menerima kebenaran dari manapun. Dan dari siapapun selagi itu benar, ya sudah, kita harus insyaf. Ini. Ada orang kalau menerima kebenaran milah-milah. Sehingga pengajiannya pun di model-model. Mohon maaf. Pengajian di model-model. Pengajian ada kelas orang kaya. Ini orang-orang kaya itu action pengajian. Harus ini pengajian orang kaya. Sehingga dia itu kalau sudah pengajian orang kampung, salah, bukan level saya. Memang orang kaya. Termasuk bergurunya. Ini termasuk, ini juga fenomena atau ini sebuah gejala yang ada di masyarakat yang kadang, mohon maaf ini, sombong halus. Karena iblis itu akan mengajari sombong seperti dia. Mengajari manusia untuk sombong. Karena dia tahu kunci sukses yang masuk neraka paling dalam kan sombong. Sehingga dia ingin mengajarkan ilmu sombong kepada manusia. Agar menjadi kawannya. Karena dendamnya iblis itu terus kepada manusia. Kisah Nabi Adam itu. Nah, termasuk yang ngaji, berguru, belajar. Itu kadang ada pemilah. Ustadz, maunya yang ngajar hanya ustadz terkenal saja. Kalau ustadz kampung nggak mau, Masya Allah. Ini hari ini sudah mulai ada. Karena sekarang kan dulu itu kan ustadz terkenal kan jarang. Sehingga kita itu terikatan kita dengan kiai kampung kita tuh Masya Allah luar biasa. Sehingga selamat iman kita, akidah kita. Kiai di kampung kita lihat. Setiap lebaran kita datang ke tempatnya. Kalau ada masalah datang ke tempatnya minta doa dan seterusnya. Masya Allah. Kalau beliau lewat pun anak-anak kecil kita berdiri menghormat dan seterusnya. Hari ini terlalu banyak contoh yang nggak jelas misalnya. Ya, begitu mudahnya media sosial. Sehingga ada makanya orang viral ya. Ada ustadz masyhur, ustadz terkenal dan sebagainya. Ada memang ustadz terkenal yang baik juga ada. Baik di Indonesia atau di luar negeri sana ada ustadz terkenal yang baik. Akan tapi tidak semua yang terkenal itu adalah juga baik. Bahkan bukan ada yang tidak berilmu juga. Bahkan ada yang membuat fitnah juga dan seterusnya. Cuman kadang-kadang kita ini sudah terlalu terpesona dengan gebiarwah. Sehingga maunya pengajiannya ya sama ustadz terkenal itu. Sehingga ini adalah
pengurus majelis taklim, kesombongan kita sebagai ketua majelis taklim, kesombongan kita sebagai pengurus yayasan dan sebagainya. Bukan karena Allah lagi, hanya ngedikan kesombongan. Biar disanjung ramai-ramai. Loh, ramai karena Allah benar. Tapi kalau bukan karena Allah, yaitu membangun kesombongan. Kita lanjutkan bahasanya. Fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Mereka itu kaum-kaum yang sombong. 'Alin itu tinggi, maksud sombong. Ya inilah model-model pengikut Firaun. Jadi kita ini juga pengikut Nabi Muhammad kalau pakai akhlaknya Firaun ya nggak selamat pada akhirnya. Ini kami singgung masalah kesombongan itu merusak kita di hari ini. Tolong budaya-budaya hidup kita harus kita kembalikan dengan budaya-budaya yang menjadikan kita mudah menerima kebenaran. Disambung kalau hadis Nabi tadi bahwasanya al-kibru baturul haqqi, yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Ada lagi qamtun nas, merendahkan manusia. Menganggap dia adalah lebih bagus dari yang lainnya. Sehingga mengatakan orang lain bukan level saya. Itu bukan bagian saya. Sampai nanti model sekolah, nyekolahkan anak harus sekolah mahal, action. Padahal dia nyungsep utang yang bolak-balik. Kadang kami heran ada sebagian, ada suatu ketika ini kejadian ya di alam nyata lah. Kami punya anak-anak masih sekolahnya kan, sekolah kan ada gratis dan sebagainya. 75 kalau tidak salah mungkin. Atau berapa gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu mau menyekolahkan anaknya dan dia kerepotan urusan keuangan. Dia minta bagaimana Bu ya saya nyekolahkan keuangan anak saya. Ibu, berapa Ibu? Sudah 2 bulan saya nggak bisa bayar. Masya Allah. Oh, Ibu berapa sebulannya? Sebulannya 1.200.000. Kaget ya. Anak saya 75, ini 1.200.000. Anak saya ini 1.200.000 buat 1 tahun buat anak saya. Terus Ibu kerjanya apa? Nggak ada. Ajib, kenapa dalam hati saya? Kenapa Ibu maksakan anak sekolah? Action. Sekolah di tempatnya orang kaya, langsung dipikir langsung kaya dia. Kemudian gayanya ibunya sambil nunggu, sambil kulineran. Yang tersiksa suaminya suruh kena terik matahari, istrinya hanya ngantri di sekolah kulineran nanti. Habis itu pamer kiriman laptop, beli dari luar negeri 1 yang sayang terpesona. Ini gaya hidup. Ayo coba. Nyekolahkan anak, bukan yang penting maslahat. Termasuk gaya sombong. Dan kadang tampak juga di dalam pondok seperti ini, Al-Bahjah sendiri. Seolah-olah kalau masuk kelas tafakuh adalah rendah. Ini kan, atau menjadi sombong. Merasa tafakuh sombong. Ini ada. Kalau sudah masuk kelas formal itu pindah ke tafakuh kayaknya, jadi ini akan kesombongan. Kalau pengen sukses saja mudah. Untuk selamat saja mudah. Memang itu kita didik. Ada 1-2 dari anak-anak namanya manusia kan perlu dididik. Jadi ada, dulu juga ada. Antara anak SD dengan anak penghafal Quran. Itu ada sedikit tampil beda kayak sombongnya orang yang penghafal yang di SD karena merasa bahwasanya sekolah apa gitulah. Nah, ini kan perlu dididik juga. Bayangkan di satu wadah saja kadang-kadang model begitu, di luar lebih banyak lagi. Nah, kan tapi ini pendidikan untuk semuanya. Pastikan Anda bukan golongan orang-orang yang sombong itu. Bukan golongan orang-orang yang sombong. Akan jauh dari kebenaran. Sombong adalah tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan mendapatkan kemuliaan, bahkan ancamannya juga serem di akhir ayatul jannah. Serem ancamannya ya, di akhir ayatul jannata. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Kalau ada sekelumit kesombongan, sekecil, secercep, secuil kesombongan di dalam hati, menghantarkan ke neraka. Bisa menghantarkan itu bisa saja dia akan diseksa dengan kesombongannya, atau dari kesombongan ini membawa dia melakukan hal yang haram lalu benar-benar di neraka. Itu loh namanya sombong. Baik, kita lanjutkan. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina. Kata Fir'aun dan yang orang-orang pembesarnya Fir'aun, gimana? Apakah kita suruh beriman dengan manusia-manusia sama kayak kita? Apa bedanya? Apalagi Fir'aun itu di atas angin, ibaratnya begini ngomong, ini kan yang didik saya, yang ngerawat saya. Oh, makan dengan saya, Fir'aun yang ngerawat kan apa? Nabi Musa yang ngerawat kan Fir'aun. Dia sama dengan kita, ngapain kita harus patuh dengan orang di Basyara ini? Dengan 2 manusia, Nabi Harun sama Nabi Musa. Mithlina yang sama dengan kita, apa bedanya? Berarti kita akan salah. Kalau kita sampai percaya, hormat dia, muliakan. Wa qaumuhuma lana abidun. Sementara kaumnya itu, siapa yang dibawa oleh Musa saat ini?
Yang ikut Musa itu siapa? Baik yang ikut secara langsung atau ikut kontes sihir waktu itu. Waktu pertandingan sihir yang kalah dengan mukjizat Nabi Musa lalu tunduk. Itu kan semuanya pengikutnya Firaun, abidun. Yang menghambakan diri kepada Firaun, budak-budak Firaun, maksudnya begitu. Coba ente mau ikut Musa sama Harun. Yang ikut Musa sama Harun siapa? Budak-budakku dulu. Nah kok kita akan percaya? Nah, itu kan bahasa di dalam meruntuhkan lawan, ya, bahasa ya dialognya seorang. Bukan itu gak diikuti loh. Ya, dia pengikutnya siapa? Ini juga masuk di dalam dunia dakwah itu, subhanallah, kalau kami mengamati ini kesombongan. Sehingga pengikut itu bisa jadi label bagi seorang yang sombong. Jadi begini loh. Coba yang ikut kita siapa? Lihat itu orang-orang besar tuh, ya, pejabat-pejabat ikut kita. Orang-orang kaya ikut kita. Nah ini sebenarnya kan Ustadz menyombongkan dirinya kan ya, kayak model Fir'aun itu loh. Jadi rupanya dia yang pengen mengangkat dirinya nggak mampu, lalu melihat langsung siapa yang pernah datang ke sini, lihat pejabat ini, orang kaya ini, dengan kita semuanya ini. Sebetulnya ingin mengatakan aku adalah orang hebat. Ini gaya-gaya sombong model baru juga yang semacam itu. Sehingga Nabi langsung memangkas, membatasi. Man tawadhu'a li ghaniyyin lihinahu daba'anhu thulutha dinihi. Orang yang dekat sama orang kaya, tawadhu kepada orang kaya bukan dekat. Orang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya runtuh. Apalagi kelas ulama, kelas ustadz. Tawadhu maknanya ngerendah. Tapi hormat dalam arti memang layak dihormat karena ubannya, karena tuanya, karena kesolehannya sah. Akan tapi yang merendah karena jabatan seseorang, yang merendah karena kekayaan seorang runtuh. Bahkan dalam banyak hal, dalam pernikahan pun juga rendah banget itu coba. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan karena kekayaannya, lihat. Masuk rumahnya sudah bingung kayak orang kikuk. Oh kaya rumahnya, rumah megah. Dia terhinakan, dia belum apa-apa. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki karena kekayaannya, lihat. Dia silau dengan kekayaannya, lihat. Bukan melihat cinta, kasih, bukan. Hanya melihat kekayaannya, runtuh dia. Ini membangun kesombongan, kadang dengan pengikut. Sehingga kalau kita bicara tentang jah atau pangkat yang menjadikan sombong itu, kadang dibeli. Orang membeli loh tahta, membeli pangkat untuk membesarkan kesombongan. Dia bayar triliunan, miliaran hanya untuk bisa menjadi seorang kuwu misalnya. Atau ini, membeli. Nah ini adalah kalau kita pahami merendahkan pengikut untuk merendahkan siapa yang diikuti. Merendahkan pengikut yang ngikuti siapa dia. Wong pengikutnya cuma begitu toh. Siapa dia itu? Ini hasut juga. Coba kalau pengikut kita siapa dulu, lihat orangnya. Masya Allah lah, ini sombong, gaya model baru. Ini bisa jadi pondok ini. Kadang-kadang kita suka kaget, ada anaknya ini aja sekolah di sini, anaknya ini sekolah di sini, anaknya ini sekolah di sini. Ya alhamdulillah. Cuman maksudnya apa ente cerita begitu? Itu mau nyombongkan tentang pondok ente atau bagaimana? Gitu. Anaknya ini pada sekolah di sini ya. Kalau ente promo saja, sampai pondok ada programnya. Tapi kalau masuk kesombongan kita akan rugi. Nah, bicara sombong Imam Ghazali rahimahullah panjang lebar bicara sombong, subhanallah. Luar biasa namanya kesombongan meruntuhkan. Bahkan sombong tuh dengan model tawadhu juga ada loh. Sombong. Ya alin, abidin, ini kan kalimat mustakbirin. Alin. Menuju orang yang abidin, merendahkan diri. Sombong itu luar biasa. Sampai di... Sombong ini bukan tampak dengan mobil mewahnya, bukan. Sombong itu kadang-kadang, mohon maaf, ada mungkin di majelis begini. Atau di kalangan orang-orang yang Masya Allah. Ada satu orang kalau duduk itu Masya Allah, duduknya sopan sambil menundukkan kepala di depan seorang alim begitu, sambil lirik kiri kanan. Ini orang kok pada tidak punya adab, semuanya sombong kayaknya, tidak ada yang tawadhu kayak saya. Dia ngomong gitu nggak sadar kalau itu untuk sombong baru lagi. Dia merasa tidak ada yang tawadhu kayak saya ini, kok begitu akhlaknya, tidak punya.
Orang bersombong semuanya. Ya. Halus makanya sombong. Nah kita ayo belajar. Apa yang Allah berikan pada Anda? Kekayaan, jangan menjadikan sombong. Tahta, jangan menjadikan sombong. Orang kaya, tidak harus kekayaan jadi sombong. Banyak orang kaya tawadhu. Sehingga kadang anak-anak dididik kesombongan dan sebagainya. Dididik kesombongan. Sehingga action gaya hidupnya. Menyiksa. Dan seterusnya. Baik. Sombong-sombong lagi. Maka buah daripada merendahkan kesombongan ini seperti tadi diisyaratkan oleh baginda Nabi Ibnu Batul Haq ini fakadzabuhuma, maka pada akhirnya Firaun dan Malak dan pengikut-pengikut pembesar-pembesar yang bersama Firaun kadzabu, mendustakan. Mendustakan bukan karena dusta, sesuatu yang benar didustakan, itu kadzabu. Itu benar, kadzdzaba sayyidina Muhammad, mendustakan Sayyidina Muhammad. Jadi bukan dusta, bukan beneran, tapi mendustakan. Dia yang menganggap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai dusta, namanya mendustakan. Fakanu minal muhlakin. Pun pada akhirnya mereka akan menemukan kehancuran. Kehancurannya sudah dicicil ya. Dicicil dengan bermacam-macam musibah yang Allah timpakan hingga terakhir adalah di Laut Merah. Dia tertipu, dipikir ini sebuah kemenangan. Bayangkan di saat dia mau berjalan dibuka Nabi Musa kan menyeberang laut, dibelah laut. Dia tidak mikir karena tidak punya iman, tidak punya ini, sudah mungkin bisa pakai Nabi Musa, bisa dipakai oleh dia, Firaun dan kawan-kawannya. Nabi Musa lolos, nyebrang, tertinggallah Firaun, ditenggelamkan. Ditenggelamkan Firaun. Baik, kemudian walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan kami telah menjadikan untuk Nabi Musa, telah memberikan kepada Nabi Musa adalah Taurat untuk pegangan. Dan Taurat yang sungguhnya adalah pegangan yang sesungguhnya. Cuma yang menjadi masalah pada akhirnya nanti adalah semua kitab suci memang sengaja Allah turunkan kepada para nabi dan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Lalu ada campur tangan pembesar-pembesar mereka untuk berubah sesuai dengan nafsu mereka. Dan memang begitulah sunnatullah Allah yang berlakukan kepada umat terdahulu. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan umat terakhir yang tidak beda dengan yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak beda dengan yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa pesan Al-Quran. Maka setelah Al-Quran tidak akan ada yang bisa merubah satupun. Karena sebagai penutup, kalau nanti berubah siapa yang menutup kan begitu. Maka memang dijadikan penutup. Nggak ada orang bisa merubah Al-Quran. Diakui ini yang bisa mengakui orang yang mengerti tentang Al-Quran. Dari orang kafir yang ngerti bahasa Arab dan sebagainya. Makanya kalau hari ini ada orang mengkritik Al-Quran, ini ketinggalan zaman banget. Ente ini siapa mengkritik Al-Quran, bahasa Al-Quran? Ada suatu orang mengkritik tentang bahasa Al-Quran. Kritik tentang bahasa Al-Quran. Innalillah, ente ini siapa? Al-Quran diturunkan di tempat yang orang yang bahasa Arabnya paling hebat. Yaitu orang di Arab sana. Makkah, Madinah. Orang yang bahasa Arabnya sangat hebat. Itu geleng-geleng kepala mereka. Ente orang akhir zaman, bahasa Arabnya aja juga belepotan barangkali. Bahasanya tidak jadi hujjah. Kalau masa jahiliyah itu bahasa Arab itu hujjah. Apa maksudnya hujjah? Kalimat yang diucapkan oleh orang Arab zaman itu bisa jadi kaidah nahwu dan sorob. Nah, ini omongan dia, omongan apa? Ngeritik Al-Quran. Mengatakan ada kesalahan dalam tata bahasa Al-Quran dan sebagainya. Yang lebih pintar saja mengatakan, ini pasti bukan omongan manusia biasa. Ditantang oleh rekan fa'udhu bi surati mitli. Ayo datangkan. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayo. Ente bergotong royong untuk membuat tandingan Al-Quran. Mana yang bisa? Nggak ada yang bisa. Tandingan dalam segala halnya. Kalau hanya sekedar membuat buku yang berbeda tentu bisa. Tapi tandingannya apa? Penjagaannya nggak ada. Yang seperti Al-Quran. Al-Quran dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya nggak ada yang bisa merubah Al-Quran. Nah ini. Adapun pegangan kitab orang Yahudi hari ini, Taurat, itu telah dirubah oleh tangan-tangan pembesar-pembesar mereka untuk kepentingan. Sehingga antara naskah dengan naskah berbeda-beda. Begitu juga Injil. Dan memang setelah itu kita juga tidak boleh merendahkan pengikut-pengikutnya. Kami hanya bicara ilmiah tentang kitab suci. Kitab yang dianggap suci. Kalau Al-Quran, nggak ada yang bisa
merubah. Dan bahasanya mengagumkan. Kalau bicara tentang mengagumkannya Al-Quran, macam-macam, dari sisi manapun bisa. Dari sisi bahasanya oke. Dari sesuatu yang mungkin nalar kita itu susah memahaminya, menghafalnya. Hanya Al-Quran saja, bahasa Al-Quran saja, Al-Quran saja yang bisa dihafal oleh orang yang tidak beriman kepada Al-Quran sekalipun, yang tidak mengerti bahasa Al-Quran sekalipun. Anda orang mana? Orang Sumatera atau orang Sunda? Saya kasih 2 lembar bahasa Jawa yang Anda tidak paham isinya, suruh menghafal, bulat 1 tahun tidak hafal. Ayo, tak kasih. Bahasa Cina, bahasa Jepang, nggak usah tebel-tebel, segera keluar 4 lembar aja deh bahasa Jepang. Nggak bisa. Diulang-ulang nih. Kalaupun bisa menghafal pasti ada kurang 1 huruf. Al-Quran lihat, orang yang tidak beriman pun bisa menghafal. Orang orientalis menghafal Al-Quran. Dan persis hafalannya. Dan itu tetangga kita, bahasa Arab tidak ngerti sama sekali, tapi bisa menghafal Al-Quran. Bacanya bagus kayak orang Arab beneran. Ayo. Kok tidak mikir gitu kan? Coba ini tantangan. Mana ada kitab suci yang seperti itu? Ya syair 1 lembar 2 lembar ada orang menghafal seluruh dunia bisa aja kalau syair. Tapi Al-Quran dengan setebal itu. Dan hafalnya orang, ajibnya, orang kafir pun ada yang menghafal. Dengan tujuan untuk merusak Al-Quran. Tapi malah masuk Islam. Bingung. Banyak seperti itu. Ini adalah apa? Tentang Al-Quran. Ada pun kitab suci yang lain, memang ada perubahan. Dan itu harus kita yakini, memang ada perbedaan. Ini bukan perendahan ya, dalam kenyataan. Memang misalnya antara cetakan Injil, dari terjemahan ke terjemahan, dari cetakan ke cetakan, ada banyak perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan. Tentunya hal ini, mohon maaf, ini dialog agama ya, bukan berarti Anda merendahkan, lalu tetangga Nasrani di kiri Anda rendahkan, orang Yahudi Anda rendahkan, tidak, bukan begitu. Ini bicara bahwasanya memang begitulah Allah menghadirkan Al-Quran, yang itulah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Bahkan yang ingin merubah pun kadang akan malu. Bahkan ini ada sebuah cerita. Ditemukan Al-Quran yang berbeda. Ada cetakan Al-Quran disebar berbeda. Nah ini baru ada berbeda, hanya dilacak. Setelah dilacak ditemukan dengan percetakannya. Rupanya siapa? Yang mencetak adalah orang yang seagama dengan orang yang mencurigai tadi, tujuannya untuk merusak Al-Quran. Jadi ada rupanya memang betul Al-Quran itu berbeda. Rupanya yang tak siapa? Musuh Al-Quran yang sengaja mencetak Al-Quran dirubah. Ditemukan oleh kawannya, dipikir ini cetakan orang Islam sendiri. Ini kan unik. Jadi menemukan Al-Quran dan perbedaan. Wah ini cetakannya buktinya benar. Dilacak kembali siapa yang mencetak adalah memang ada sengaja orang yang ingin merubah Al-Quran. Tapi tetap ketahuan. Nggak bisa. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Kemukjizatan ijazul Quran. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Hidayah. Ya. Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Di saat diberi oleh Allah kelebihan. Semoga kelebihan itu akan kita jadikan untuk menuju kepada Allah. Diberi kekayaan untuk menuju kepada Allah. Diberi tahta menuju kepada Allah.